memperjuangkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik. Seperti di awal tadi saya bilang, sulit loh mendidik anak-anak di zaman sekarang. Benar. Ibu ini berat. Ibu tuh harus tahu situasi, kondisi. Apalagi sekarang ini ada peranan ibu, ada untuk menuju anak Indonesia emas ya, 2045. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Seperti biasa, kali ini kita akan ngobrol santai. Dan tamu kita ini sangat istimewa ya. Nyarinya susah, tapi hari ini beliau bisa hadir. Siapa beliau? Ida Ayu Selly, yang sering bekennya disebut Ibu Selly Mantra. Selamat datang Bu Selly. Ya. Terima kasih atas undangannya ini. Iya, Ibu sudah bisa hadir ya. Ya. Gimana kabarnya ini Bu? Astungkare, kabar baik, selalu sehat. Yang penting sehat ya Bu ya? Ya, betul. Selalu sehat. Semakin tua semakin sehat, semakin tua semakin bahagia. Nah itu dia. Tapi jangan pernah merasa tua Bu. Iya. Ini umur boleh bertambah tua, tapi semangat tetap muda. Nah itu dia. Itu harus ya. Harus itu. Iya. Nah Ibu, kan Ibu dulu mendampingi Bapak ya. Iya betul. Jadi wali kota 2 periode ya. Kemudian pasti sibuknya luar biasa lah. Apa bedanya sewaktu mendampingi Bapak jadi pejabat dengan sekarang sudah jadi orang bebas orang lah. Biasa. Orang bebas. Masyarakat biasa. Kalau dulu mungkin waktunya sudah diatur. Kalau sekarang kita yang mengatur waktunya sendiri, itu bedanya. Kalau dulu orang lain yang mengatur waktu, kalau sekarang kita yang mengatur waktu. Saya pikir setelah purna tugas atau purna bakti kita bisa santai. Ternyata salah. Tidak ada masa pensiun, tidak ada masa purna tugas. Ternyata sampai detik ini masih sibuk. Masih memenuhi undangan ke masyarakat, undangan adat. Kami juga masih melakukan kesibukan. Selain Bapak masih menyelesaikan kuliah S3-nya, saya juga sehari-hari masih melakukan aktivitas. Kami kebetulan senang melakukan aktivitas olahraga ya. Jadi waktu bersama keluarga juga lebih banyak lah sekarang. Dan kami juga lebih sering banyak waktu berkumpul bersama komunitas-komunitas. Sama teman-teman ya. Jadi kami senang melakukan beberapa aktivitas olahraga. Mungkin Pak Wisnu tahu. Iya. Kami tadi juga punya slogan ya, semakin tua semakin sehat, semakin tua semakin bahagia. Kebetulan kami mempunyai aktivitas yang positif ya, yaitu melakukan aktivitas olahraga. Banyak loh teman-teman yang saat satu angkatan ya menyampaikan, Bu Selly kok powernya luar biasa, olahraganya kok kenceng, kok kuat banget katanya. Dan awet muda lagi. Cucunya udah 4 loh. Cucunya 4 ya? Cucunya udah 4. Apa kita yang satu angkatan bilang, apa nggak salah tahun kelahirannya katanya. Karena kalau nyuri kita umur gitu ya. Kalau kita naik sepeda kan jauh-jauh gitu ya, sampai ke Singaraja, sampai ke Karangasem. Ya mungkin karena kita melakukan aktivitas olahraga itu nggak dipakai beban. Kebetulan kita memilih jenis olahraga yang memang kita suka gitu loh. Jadi tanpa beban jadinya. Jadi jenis olahraga tuh betul-betul yang kita nikmatin. Nah kebetulan kami berdua mempunyai hobi olahraga yang memang jenis olahraga yang sifatnya fun gitu ya. Fun gitu ya, kembali ke alam, back to nature, kembali ke alam. Jadi kayak trekking. Kami mengikuti ikut bergabung
beberapa komunitas HES, kami ikut HES1, Dewata HES, SBMB. Kami juga ada beberapa komunitas sepeda, 7-Eleven, kemudian WCC. Saya ikut Women Cycling Community juga. Jadi beberapa komunitas olahraga kita ikuti, selain bertemu juga dengan kawan-kawan, mengikuti dengan happy, ya begitulah sehari-harinya. Kenapa kok tertarik olahraga sepeda? Olahraga sepeda karena kebetulan saya senang melakukan kegiatan olahraga itu yang outdoor. Nah itu juga. Jadi melalui jalur persawahan yang hijau-hijau, senang aja. Jadi fresh ya? Ya, pikiran jadi fresh. Ya, apalagi kalau HES itu kan sengaja nyari air terjun. Jadi ke sawah-sawah, turun ke sungai-sungai. Itu banyak komunitasnya, Bu? Banyak banget. Dan jadwalnya rutin? Kalau HES, Dewata HES tuh hari Selasa, kalau HES1-nya hari Sabtu Minggu. Artinya setiap minggu minimal 2 kali? Ya kalau memang ada waktu ada waktu ya? Iya. Di luar kesibukan lain? Iya, betul. Ya. Nah tadi yang menarik itu, kalau dulu waktu yang ngatur kita. Ya, sekarang betul. Kita yang ngatur waktu. Kita yang ngatur waktu. Maksudnya apa tuh? Kalau dulu sudah terjadwalkan waktunya. Jadi pagi bangun ya. Pagi bangun jam sekian sudah ada acara, sudah dijadwalkan kan. Nah kalau sekarang kan kita yang ngatur. Jadi jam sekian kita kesini kita yang ngatur. Kita yang ngatur. Itu enaknya. Tapi dari sisi kesibukan hampir sama ya? Sama, kesibukan sama. Kalau undangan sama juga. Jadi sibuknya sama. Nah di samping kegiatan olahraga, Bu, Ibu juga ada kegiatan lain, bisnis misalnya gitu. Iya, kalau dulu kan memang background kita memang bisnis ya, sama Bapak. Jadi latar belakang kita memang wira swasta. Karena kita karena Bapak terpilih sebagai wali kota, jadi seluruh bisnis kita limpahkan ke anak. Nah, setelah kita pensiun gitu ya, saya sih bukan kembali ke bisnis tapi sebatas mengawasi itu aja ya. Mengawasi. Jadi owner lah. Sebatas mengawasi dan kebetulan juga anak-anak juga sekarang sudah bisa mengembangkan lah, ya cukup berbangga juga. Jadi sebagai orang tua ya sebatas mengawasi aja sekarang. Tapi orang tua yang sukses kan begitu, Bu. Bisa memberikan, biarkan anak-anak yang berkembang. Bisa memberikan kepercayaan ke anak-anak kan. Ya, biasanya betul. Mereka kan bisa lebih ya dari kita gitu. Ya. Kan itu yang bagus. Iya, anak-anak sekarang sebatas lebih banyak lah anak-anak berdiskusi, mohon petunjuk bagaimana kita memberikan jalan, kemudian ya jalan-jalan. Sebagai perempuan ini, Bu, kan banyak ada stigma gitu. Khususnya maaf ini ya perempuan Bali gitu ya, yang terkadang mereka setelah berkeluarga itu mereka tenggelam dalam kehidupan domestiknya gitu. Sangat susah kita mencari yang masih bisa tampil dalam dunia publik. Tapi saya lihat sosok Ibu bisa menyeimbangkan antara dunia domestik dengan dunia publik gitu. Gimana tuh rahasianya gitu? Kalau kita lihat sekarang di Bali khususnya ya, mungkin dulu iya seperti itu. Tapi kalau sekarang sih sebenarnya perubahan itu udah sangat drastis ya. Sekarang saya lihat perempuan Bali sudah sangat berkembang. Malah sekarang saya lihat entrepreneur yang lebih maju malah perempuan. Iya. UMKM khususnya di Bali itu yang maju perempuan loh. Lebih dominan sekarang perempuan. Jadi sangat luar biasa karena saya kan dulu istilahnya pembina UMKM di Kota Denpasar. Saya lihat malah entrepreneur yang maju di Kota Denpasar khususnya itu hampir 80% perempuan. Iya, hampir 80%. 80%. Mungkin karena perempuan itu
mungkin ini dagangnya ya lebih Jiwa dagangnya ya. lebih Jiwa dagangnya, lebih kemudian besar kemandirian ya. juga. Iya betul, fighternya mungkin Jadi ya, orang fight-nya perempuan lebih, Bali kan terkenal dengan fight gitu. iya ya, Ya, lebih mandiri. lebih mandiri dia. Kemudian lebih fokus. Iya lebih fokus. Mungkin sekarang beda ya dengan Oh, dulu. iya. Mungkin. Nah kalau saya lihat menjadi seorang ibu tuh luar biasa. Apalagi nih mendekati hari ibu ya. Iya. Jadi saya juga salut ya, menjadi seorang ibu tuh tugas yang luar biasa. Kalau saya sih bilang itu pekerjaan yang sulit loh, bukan pekerjaan yang gampang. Seorang ibu tuh benar-benar sebagai seorang Wonder Woman, seorang yang super. Bayangkan tuh di rumah tugasnya dari A sampai Z. Mempunyai peranan yang luar biasa, peranan yang memerankan berbagai peran kan, sebagai manajer keuangan, sebagai pendidik yang ngajarin anaknya di rumah, sebagai dokter lah, ngerawat anak, chef juga kan, manajer keuangan. Kalau masakannya nggak enak dikomplain. Iya, kemudian anaknya sakit, kalau sakit cleaning service. Pernah nggak sih nyari bapaknya kalau sakit? Oh iya, nyari ibunya, benar-benar. Nah, itu luar biasa. Itu di domestik ya. Terus kalau sekarang kan banyak juga perempuan yang bekerja kan, itu juga bisa membantu ekonomi keluarga juga. Itu luar biasa sih perempuan-perempuan sekarang. Saya kira sudah tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki sekarang, udah luar biasa sih. Ibu jadi pembina UMKM ya? Iya, selama 10 tahun ya. 10 tahun ya. Apa yang dominan UMKM yang digeluti oleh perempuan itu? Lebih banyak ke fashion. Fashion ya? Iya, lebih banyak ke fashion, aksesoris juga, spa juga banyak. Iya. Salah satunya ini ya, enggak ya? Iya betul, enggak juga. Ya. Kenapa saya pakai enggak hari ini? Tahu nggak? Ini ada ceritanya Bu. Ya. Biasanya saya pakai kaos gitu ya. Nah, ini hari ini saya spesial nih pakai enggak ini. Ya, ini ceritanya begini. Suatu ketika, ini udah lama ya, saya jadi narasumber dalam sebuah talk show di sebuah TV ya. Tiba-tiba ada telepon. Nah, setelah talk show itu ada telepon. Ternyata yang nelpon siapa tahu nggak? Wali kota. Ide Bagus Rai Mantra. Terus dia mengatakan, Bli, kenapa nggak pakai endak? Gitu. Oh, ya? Waktu itu saya nggak pakai endak, memang. Karena habis ada kegiatan langsung ke TV gitu. Bli, kenapa nggak pakai endak? Nggak punya endak ya? Gitu. Saya bilang aja sambil berkelakar, aduh, saya nggak punya endak gitu. Terus besoknya pagi-pagi itu ada, saya inget tuh, mungkin nanti didengar nih sama, ada Pak Rahula. Ingat? Humas. Itu Bagus Rahula. Humas, ya. Datang ke kantor saya, masih di Merdeka. Pagi-pagi datang, terus bilang, ini ada titipan gitu. Titipan apa? Dari Pak Wali Kota gitu. Saya lihat, enggak. Wah ini jadi malu. Jadi saya diberikan kain enggak, wah langsung saya jahit aja gitu. Nah, itu ceritanya saya pakai enggak. Makanya saya ingat ketika bicara UMKM salah satunya adalah fashion tadi ya. Iya. Gimana mempromosikan enggak kan gitu Bu ya. Sampai sekarang Ibu masih saja di UMKM lah gitu. Iya. Memang waktu komunitas itu, UMKM. Ya, memang waktu itu dari tahun 2008 ya, 2009 itu Denpasar memang lagi gencar-gencarnya mempromosikan endek. Waktu itu Kota Denpasar betul-betul konsentrasi ya, karena endek itu adalah salah satu warisan budaya yang memang patut ya kita lestarikan. Dan itu juga ada sejarahnya sih sebenarnya. Itu pada saat PKB yang pertama, tahun 78 kalau nggak salah. Iya. Masih ya. Bapak ya. Pak Mantra ya. Waktu itu kan endek itu masih dipakai kain endek itu hanya dipakai untuk upacara adat, untuk kamen kain. Waktu itu pertama kali kain endek itu diperkenalkan waktu itu untuk pakaian jadi
dan aksesoris untuk keperluan di hotel kayak bed cover, untuk aksesoris yang lainnya. Mulai saat itu diperkenalkan di luar memakai kamen itu. Mulai tahun itulah mulai dikembangkan. Ya makanya kita juga pada saat itu mulai memperkenalkan endek tahun 2008 lah kita mulai gencar. 2008 ya. 2008. Karena saat itu kan songket yang lagi booming di Bali. Iya. Waktu itu siapa sih yang mau pakai endek? Gengsi kan, kecuali PNS, guru-guru baru mau kan pakai endek kan, mana karena mau. kamen kan? Iya. Jadi kesan kamen sekarang itu ya. Sekarang kan udah jadi tren ya. Jadi tren. Makanya saat itu saya membawa endek itu ke arah fashion. Menjadi tren fashion. Makanya saya waktu itu menggandeng beberapa desainer dari Jakarta, Didit Maulana, kemudian Deden Siswanto, beberapa desainer besar saya gandeng untuk mengadakan fashion tunggal di Jakarta maupun di Bali. Nah, ini paling tidak kan ada jalan ceritanya gitu. Tapi sekarang kan orang pakai endek sudah masif dan bangga. Iya, benar. Bahkan Dior sudah menggandeng ya. Ya, apalagi pemerintahan Provinsi Bali ya sudah mewajibkan pegawai. Nah, bagaimana Ibu? Ya bangga lah lihat perkembangannya sampai sekarang. Sekarang ya. Sudah sewajarnya dan wajiblah kita semua dari segala sisi, segala aspek seluruh rakyat Bali bahu membahu sudah sewajarnya lah kita bersama-sama untuk membesarkan, untuk bersama-sama memakai produk Bali. Bali ya. Apalagi kemarin saya lihat di G20 kan semua kepala negara harus semua pakai endek. Makanya hari ini saya harus pakai endek. Nah, Ibu, di samping itu tadi saya juga mendengar bahwa Hari Ibu nih. Nah, gimana pandangan Ibu? Hari Ibu. Kalau saya memandang Hari Ibu itu mungkin merefleksikan Hari Ibu itu mungkin melihat ke nilai perjuangannya ya. Perjuangannya ya. Perjuangan perempuan-perempuan terdahulu, bagaimana perjuangan mereka memperebutkan kemerdekaan, kemudian perjuangan mereka menuntut ilmu setinggi-tingginya seperti Ibu Kartini. Ya mungkin perjuangan itu sekarang bagaimana kita sebagai seorang ibu bagaimana berjuang di dalam keluarga, membesarkan anak-anak. Mungkin nilai-nilai perjuangan itu yang harus ditanamkan, memotivasi kita sebagai seorang ibu memperjuangkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik. Seperti di awal tadi saya bilang sulit loh mendidik anak-anak di zaman sekarang. Benar. Sekarang yang mungkin cerita ya. Saya ini mungkin sebagai ibu yang ajaib loh ini. Ajaib tuh kenapa? Saya ini mungkin menikah di usia muda ya, umur 21 tahun. Saya mempunyai anak di usia yang muda, saya mendidik anak di 2 fase yang berbeda. Anak saya lahir di era tahun 80-an, 2 orang. Kemudian 19 tahun kemudian, jaraknya 19 tahun, yang nomor 3 lahir di tahun 2000-an di masa milenial. Kan? Jadi saya merasakan bagaimana mendidik anak di tahun 80-an dan 2000-an. Itu kan di zaman milenial itu kan sekarang ini masa di mana anak-anak sudah mengenal masa betul-betul masa teknologi. Kan? Di sini bagaimana kita mengenal anak-anak belum mengenal teknologi. Kemudian mendidik cucu lagi sekarang. Itu yang lahir 80 tuh.
Enggak, sekarang yang saya mendidik anak-anak di usia di tahun 80-an itu mungkin lebih gampang ya. Tidak sesulit anak sekarang. Kalau dulu lebih masih mereka mengenal rasa takut kepada orang tua, takut kepada guru kan. Kalau masa sekarang kan tidak ada yang mengenal takut. Tidak takut kepada orang tua, lebih kepada penjelasan kita lebih kritis lah. Ya, lebih kritis anak-anak sekarang. Kalau dulu kalau anak sekarang diam di rumah, diam di dalam kamar, kita lebih takut loh. Karena mereka sudah memegang HP 24 jam, lebih takut kita kan. Dunia tuh udah dalam genggaman mereka. Apa yang mereka pegang kita nggak tahu. Apa yang ada, apa yang mereka pegang, apa yang dia cari, apapun bisa kan. Itu mereka lebih bahaya. Diajak pergi susah anak-anak sekarang kan. Mereka lebih senang. Lebih senang sendiri. Dia menemukan susah, dunianya. Menemukan dunianya sendiri. Kalau dulu lebih gampang anak-anak diajak. Ini kan jaraknya jauh sekali, Bu. Jaraknya jauh sekali. 80-an. Makanya anak-anak sekarang harus lebih banyak diajak komunikasi, lebih banyak sentuhan. Itu yang anak-anak sekarang lebih banyak harus diajak komunikasi. Itu saya merasakan bagaimana mendidik anak tahun 80-an dengan tahun 2000 itu. Jadi beda banget cara mendidik. Nah, kalau mengenai teori itu memang kita tidak bisa samakan. Setiap rumah tangga itu berbeda cara mendidiknya. Makanya saya sampaikan itu menjadi orang tua tuh harus gimana ya? Gampang-gampang susah. Karena teori rumah tangga si A tidak bisa diterapkan dengan rumah tangga si B. Setiap situasional. Setiap anak pun mempunyai karakter yang berbeda, tidak bisa disamakan. Makanya harus pinter-pinter lah. Harus memanage keluarga juga harus harus memang harus pinter seperti saya contohnya ini. Kalau bapak itu kan mendidik anak itu sangat keras. Ya, jadi keras ya? Oh, keras. Orangnya kok kalem-kalem. Dia itu lebih ke karakter, pendidikan karakter. Saya tuh baru tahu kalau sekarang tuh ternyata ada pendidikan karakter. Ternyata dulu itu saya baru ternyata ini dia tuh pendidikannya ke karakter. Kan sekarang baru saya tahu sekarang ada pendidikan karakter. Nah, kalau dia tuh mendidik itu lebih ke karakter, keras dia. Lebih ke etika. Nah, saya sebagai seorang ibu kan harus tahu kalau udah suami keras, ya saya sebagai seorang ibu ya harus lebih lembut. Kalau saya sama-sama keras, kasihan dong anak. Saya harus lebih memanjakan. Nah, pinter-pinter gitulah sebagai ibu harus pinter. Kalau udah tahu bapaknya keras, kita ikut-ikutan keras, yang stres kan anak gitu loh. Udah tahu suaminya keras, istrinya harus ibunya harus manjain. Tapi buntut-buntutnya ya saya berantem. Saling bela. Saling berantem. Sering berantem urusan itu ya nggak apa-apa. Yang penting saya melindungi anak gitu loh. Ya itulah romantika rumah tangga gitu loh. Berarti kalau keluhan-keluhan anak pasti ke ibu dong? Iya pasti. Takut ke bapaknya? Oh iyalah. Maksudnya. Kalau minta-minta apa ke ibu? Iya. Makanya ibu ini berat. Ibu tuh harus tahu situasi kondisi. Apalagi apalagi sekarang ini ada peranan ibu ada untuk menuju anak Indonesia Emas ya 2045. Nah, peranan ibu untuk menuju anak emas 2045. Nah, ini kan berat kan. Jadi ibu dalam hal ini harus bisa berperan, harus terbuka di dalam teknologi, tidak gaptek lagi, harus bisa berinovasi, kreatif kan, harus tetap belajar lah, harus bisa terus belajar, kemudian harus bisa lah terus mengikuti perkembangan saat ini, gitu loh sih prinsipnya ya. Sebagai penopang keluarga nih, kalau ibu kan udah lewat lah masa itu, tapi kan banyak ibu-ibu yang dituntut juga harus bekerja. Sementara di sisi lain tugas ibu di rumah aja udah beratnya setengah mati dari A sampai Z, bangun lebih awal, tidur lebih akhir. Nah sekarang di sisi lain ibu-ibu juga dituntut loh untuk kerja, untuk punya lingkungan di luar. Nah gimana kiatnya ini mereka ibu-ibu yang bekerja, kaitannya juga dengan tanggung jawab? Ya.
Kalau perempuan memang masih diberikan kesempatan dan mampu untuk menghasilkan sesuatu, alangkah baiknya. Kalau saya sih setuju ya, apalagi dia mampu. Tidak ada salahnya untuk bekerja, apalagi kalau saya bisa menghasilkan, saya akan bangga bisa membeli sesuatu dari hasil kerja Keringat keras saya sendiri, sendiri, ya. akan bangga. Tapi itu kita tetap yang mencari nafkah itu adalah tugas suami. Tapi kalau kita mencari nafkah itu hanya sebatas membantu Tambahan keuangan, lah, membantu keuangan keluarga. Tapi yang namanya bertanggung jawab penuh untuk kebutuhan keluarga adalah suami. Tapi kalau saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, akan bangga kalau saya bisa membantu suami. Gitu. Jangan salah, saya dulu kerja juga loh. Oh iya. Jadi dulu saya suka beli baju, saya jual lagi gitu dulu. Bangga aja, senang bisa kerja tuh senang gitu. Kerja apa dulu, Bu? Suka beli barang kayak baju gitu, suka beli baju jual, punya butik saya dulu. Jiwa dagangnya tinggi. Ya pantas lah. Iya, kerja di bank juga pernah. Oh dulu. Gitu. Ya, jadi seneng aja kalau bisa menghasilkan. Bangga. Bisa menghasilkan sesuatu. Walaupun suami juga sudah menghasilkan. Ya kan begitu. Ya. Uang suami, uangnya istri, uang istri. Tapi benar gitu ya, Bu ya? Ya, benar. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan nih sebagai seorang ibu dalam mengatasi masalah ini? Ntar lagi katanya akan ada krisis. Ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Namanya prediksi kan juga harus kita siap-siapkan nih. Apa yang harus kita persiapkan ini bagi ibu-ibu kita nih? Ya. Ya mudah-mudahan enggak ya. Ya mudah-mudahan enggak lah. Nah itu tadi saya bilang menjadi tugas seorang ibu tuh berat. Salah satunya itu ya sebagai manajer keuangan. Nah itu dia. Nah apalagi dikasih tugas bagaimana kita bisa mengelola keuangan tadi kan. Ya itu kita harus pintar-pintar bisa memanage keuangan keluarga. Tanggung jawabnya berat loh. Apalagi kita diberikan kepercayaan kepada suami. Ya astungkara saya secara pribadi seperti tadi disampaikan, saya sudah melewati masa-masa itu. Anak-anak juga sudah bisa menyelesaikan studinya, begitulah. Ya pesan saya juga kepada ibu-ibu muda nih, ya, ibu-ibu muda ya. Ibu-ibu muda rajin-rajin menabung gitu kan. Rajin-rajin menabung, ya disesuaikan dengan kemampuan lah. Tidak ada salahnya dari awal apapun disesuaikan dengan kemampuan. Jadi ingat masa depan anak itu lebih penting. Ya. Jadi investasi ke anak ya. Semua pasti orang tua pasti menginginkan hal yang sama lah. Nomor satu pasti anak. Anak ya. Oke. Senang sekali nih bisa ngobrol sama Ibu nih. Iya. Terima kasih Ibu sudah datang. Anak itu investasi utama kan. Benar. Nah untuk menghadapi anak milenial tadi itu gimana? Ini kan problem ibu muda nih. Mumpung ngomong ibu muda nih. Ini perlakuan terhadap anak itu ya. Ya jadi gini. Saya ingat ya pesan dari almarhum mertua ya. Kepada kita dulu, kepada saya selaku menantu, kepada anaknya. Dulu dia bilang begini, Tuaji bukan menginginkan ya, tidak perlu mempunyai anak cucu pintar katanya, yang biasa-biasa aja. Yang penting dia itu bisa bersosialisasi, bisa tahu etika, itu yang paling penting katanya. Jadi tidak perlu terlalu pintar, tapi dia bisa bersosialisasi katanya. Nah jadi makanya bapak dulu, kalau tahu ya kerasnya seperti apa. Jadi salah satu contoh, kalau umpama kita makan ada orang tua, anak-anak tuh tidak boleh mendahului, harus orang tua yang mendahului. Jadi anak-anak saya tuh kalau ngambil makanan udah dimarah dulu, harus yang lebih tua dulu. Jadi seperti hal-hal begitulah, ada orang tua angkat kaki anaknya
berarti nggak boleh angkat kaki, turunin kaki kayak gitu-gitu. Jadi yang hal-hal seperti itu yang ditanamkan kepada anak-anak saya dulu. Jadi ya seperti itulah, banyak hal-hal etika seperti itu yang Tapi berdampak ya? Berdampak, sangat-sangat berdampak. Sangat ya. Jadi kalau saya bawa belanjaan gitu, anak yang cowok, anak yang laki terutama harus ngambil. Bawa itu bantu. Gitu. Jadi nggak dibiarkan. Tidak boleh ibunya membawa sesuatu tuh, nggak boleh harus yang cowok bawa kayak gitu. Jadi makanan tidak boleh ada yang sisa. Jadi kalau makan tidak boleh ada yang sisa. Kayak begitu. Orang lain susah cari udah kayak begitulah. Tapi kan itu mendidik. Ya betul. Ya, mendidik karakter. Tetapi sekarang Bu, yang saya lihat loh ya, banyak sekali orang tua kalah dengan anaknya. Betul. Nah, gimana itu? Sekarang ini kita tidak perlu banyak berbicara kepada anak, tapi dengan sikap kita hanya bisa memberikan contoh dan sikap kepada anak-anak itu sih. Kalau anak-anak sekarang. Lebih banyak kita memberikan contoh dan sikap kepada anak-anak. Anak-anak zaman sekarang. Iya. Kayak begitu. Nah, mereka lebih kritis ya. Kritis anak-anak dan sekarang. Anak-anak itu perlakuannya kan beda. Sekarang ya saya lah, anak itu temen gitu. Iya betul. Iya. Sehingga dia bisa ngobrol, bisa lebih banyak diajak diskusi ya. Lebih banyak diajak komunikasi. Kalau kita ajak bicara, lebih banyak dia kenapa? Nah itu. Kalau nggak bisa jelasin, malah dia yang lebih pintar. Dan harus diakui, iya, benar. Mereka lebih pintar, lebih hebat. Jadi kalau ada HP yang rusak, dia tahu. Iya. Nanyanya ke dia. Lebih canggih ya. Lebih menguasai teknologi. Iya, betul. Dan orang tua juga harus melakukan itu Bu ya. Kita juga harus belajar gitu. Oke Bu Sally, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Ya, sehat selalu. Ya, salam sama Bapak. Dan sukses dalam berbagai kesempatan. Senang bisa ngobrol. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya, selamat hari Ibu ya. Oke Ibu, makasih. Ya. Sahabat Weekend, demikian ngobrol santai kita dengan Ibu Sally Mantra. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bertumbuh terus. Terima kasih. Bye-bye.